Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Mila Nur Laila. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang lingkaran menggunakan aplikasi SmoothDraw dan aplikasi GeoGebra. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang materinya. Apa itu lingkaran? Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik-titik tertentu. Nah, titik-titik tertentu itu merupakan titik pusat. Selanjutnya ada unsur-unsur lingkaran. Yang pertama titik pusat, kedua jari-jari, ketiga diameter, 4 tali busur, 5 busur, 6 apotema, 7 juring, dan 8 tembereng. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi GeoGebra. Di aplikasi GeoGebra ini, saya sudah membuat lingkaran beserta unsur-unsurnya. Nah, ini dia gambar lingkarannya seperti ini. Kemudian, di sini saya sengaja membuat kotak centang seperti ini untuk memudahkan mengenali unsur-unsur lingkaran. Karena fungsi dari kotak centang itu sendiri untuk menampilkan dan menghilangkan objek. Pada saat centangnya dihilangkan ya, maka objeknya akan hilang. Dan ketika dicentang kembali, maka objeknya akan muncul. Agar mengenal lebih lanjut unsur-unsur lingkaran, dan pasti teman-teman juga bingung ya, busur tuh yang seperti apa gitu kan. Terus diameter seperti apa, apotema, dan lain sebagainya. Pertama, kita akan hapus dulu kotak centangnya ya. Karena kita kan akan membahas unsur-unsur lebih detail lagi dan agar mudah dipahami. Nah, ini dia gambar lingkaran seperti ini. Kemudian unsur selanjutnya itu ada titik pusat ya. Titik pusat itu titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, ini titik yang ada di tengah lingkaran itu titik pusat. Ada jari-jari. Jari-jari itu garis dari titik pusat lingkaran ke titik di lingkungan lingkaran. Ada diameter. Diameter itu garis lurus yang menghubungkan dua titik di lingkungan lingkaran dengan melalui titik pusat. Ini diameter. Ada busur pula. Busur itu garis lengkung yang menghubungkan dua titik di seberang lengkungan lingkaran nih. Ini dinamakan busur. Ada tali busur. Tali busur itu garis lurus yang terletak di lengkungan lingkaran, dan tali busur itu menghubungkan dua titik dalam lingkaran. Ini dinamakan tali busur. Ada juring. Juring itu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari ini ya, dan dibatasi oleh busur lingkaran, dan letaknya itu diapit oleh dua buah jari-jari. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng itu luas daerah di dalam lingkaran. Nih, luas daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur. Yang terakhir ada apotema. Apotema itu garis tinggi terhadap segitiga yang dibatasi oleh juring dan juga tembereng. Ini dia rumus keliling lingkaran. K sama dengan 2V kali R atau K sama dengan V kali D. Dengan keterangan V sama dengan 3,14 atau V sama dengan 22/7. Ini rumus luas lingkaran L sama dengan V kali R kuadrat atau L sama dengan 1/4 kali V kali D kuadrat. Dengan keterangan V sama dengan 3,14 atau V sama dengan 22/7. Selanjutnya, kita akan menentukan keliling dan luas lingkaran. Di soal yang pertama yaitu sebuah roda sepeda dengan jari-jari 49 cm. Berapa keliling roda sepeda tersebut? Karena di sini soal diketahui jari-jari, maka rumus kelilingnya yang digunakan yaitu K sama dengan 2 kali V kali R.
K sama dengan, tinggal kita substitusikan saja, 2 dikali karena jari-jarinya kelipatan 7, maka kita gunakan V-nya yang 22/7. Dan jari-jarinya yaitu 49. K sama dengan 2 dikali, nah ini 7 dibagi 7 1, 49 bagi 7 yaitu 7, maka 22 kali 7 yaitu 154. Maka kelilingnya itu K sama dengan 2 kali 154 yaitu 308. Jangan lupa satuannya ditulis yaitu cm. Maka hasil dari keliling roda sepeda yaitu 308 cm. Lanjut ke soal yang kedua, diketahui ban mobil memiliki diameter 100 cm, berapa luas ban mobil? Karena yang diketahuinya yaitu diameter, kita gunakan rumus kelilingnya yang L sama dengan 1/4 dikali V dikali diameter kuadrat atau D kuadrat. L sama dengan, tinggal kita substitusikan yaitu 1/4 dikali V-nya, yaitu karena diameternya bukan kelipatan 7, kita gunakan V-nya yang 3,14. Malah ke atas lagi. 3,14 ya. Kemudian D-nya yaitu 100 dikuadratkan ya 100-nya. Maka L sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 100 kuadrat itu yaitu 10.000 ya. Maka L sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 10.000 yaitu 31.400 ya. Saya 31.400, maka L sama dengan salah. 31.400 dibagi 4 yaitu hasilnya 850. Jangan lupa satuannya yaitu cm persegi. Ngapain ke bawah lagi nih? Cm persegi ya. Ini dia hasilnya. Contoh soal selanjutnya yaitu sebuah jam dinding memiliki keliling 176 cm. Berapa jari-jari jam dinding? Nah, di sini karena diketahuinya keliling, maka kita akan menggunakan rumus keliling, tapi kita tulis terlebih dahulu yang diketahuinya
yaitu K sama dengan 176, dan yang ditanyakannya yaitu R atau jari-jari ya. Terus kita tulis rumus kelilingnya, yaitu K sama dengan 2 kali V kali R. Karena ditanyakannya jari-jari, untuk memudahkan kita pindahkan V ke ruas kiri, maka merubah menjadi bagi ya. Kali menjadi bagi. Sama dengan 2 kali R. Tinggal disubstitusikan saja ya, nilai yang diketahui, K-nya yaitu 176. Dan V-nya itu di sini saya mau menggunakan yang 22/7. Sama dengan 2R. Jadi 176 dikali, karena yang bawahnya tadinya bagi berubah jadi kali, maka rubah posisinya. Jadi 7/22 sama dengan 2R. Selanjutnya, jadi 176 dikali 7 itu berapa ya? 1232. Per 22 sama dengan 2R. Maka 1232 dibagi 22 itu 56 ya. 56 sama dengan 2R. Dan R-nya sama dengan 56 dibagi 2. Maka didapatkanlah hasil jari-jarinya, yaitu dari 56 dibagi 2 adalah 28. Dan jangan lupa satuannya adalah sentimeter. Ini dia jari-jarinya. Sekarang kita akan menentukan keliling dan luas lingkaran menggunakan aplikasi GeoGebra, karena di sebelumnya kita telah menghitung secara manual keliling dan luas lingkaran. Sekarang kita buat lingkarannya terlebih dahulu dengan memilih tools lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Nah, titik pusatnya bebas ya, mau di mana aja. Misalkan saya di sini ya. Kita masukkan jari-jarinya 7 deh. 7, klik OK, maka lingkarannya akan muncul ya. Untuk bisa lebih kelihatan lagi, kita perkecil saja lingkarannya, dan tulisan ini kita pindahkan terlebih dahulu. Untuk menentukan keliling, caranya mudah sekali, tinggal pilih tools yang di atas ini, yaitu jarak atau panjang. Tinggal diklikkan saja pada lingkarannya, maka kelilingnya akan keluar hasil kelilingnya. Sama pula dengan menentukan luas lingkaran, masih di tools yang tadi, cuma kita pilih yang tools luas, dan tinggal diklikkan kembali di lingkarannya, hasil luasnya akan keluar. Ini dia keliling lingkaran dengan jari-jari 7 itu.
43,98 dan luasnya yaitu 153,94. Cukup mudah bukan? Nah, tinggal dipraktikkan aja ya teman-teman. Selamat mencoba. Thanks for watching, like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa follow juga Instagramku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.